Halo Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya harap semua sehat. Saya harap semuanya aman, sejahtera. Pokoknya harus selalu sehat dan tetap bahagia. Oke, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Sang Maha Kasih, kami mengucap syukur ketika Engkau selalu memberkati kehidupan kami, baik dalam keadaan susah, senang, sakit, dan dalam segala hal kehidupan kami, Engkau selalu memberkati kami. Sekarang Tuhan, kami hendak mendengarkan firman. Kiranya Tuhan membuka hati, telinga, dan pikiran kami, agar kami siap untuk menerima sabda. Bersabda ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan diambil dari bacaan kita yang sudah ada di Warta Gereja. Saat ini bacaannya terambil dari Injil Yohanes 8. Yohanes 8 ayat 51 sampai dengan 59. Yohanes 8 ayat 51 sampai dengan 59 yang demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia, tetapi aku mengenal Dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendusta. Sama seperti kamu, tapi aku mengenal Dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersuka cita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia. Tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbagilah kita yang tidak hanya membaca, melainkan menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Abraham adalah sosok bapak orang beriman. Dalam cara pandang demikianlah, orang-orang Yahudi tidak menerima pernyataan Yesus yang mengatakan bahwa ia ada sebelum Abraham. Yesus meminta kepada murid dan orang-orang Yahudi untuk percaya pada firman-Nya dan mau untuk menghidupinya sebagai jalan untuk memperoleh hidup yang sejati dan kekal. Namun ajakan Yesus tidak sepenuhnya diterima oleh orang-orang Yahudi. Mereka betul-betul tidak paham dan mereka betul-betul tidak mengerti
apa yang disuruhkan oleh Yesus. Karena sejak semula mereka telah menolak kehadiran dan ajaran Yesus. Jika demikian, bagaimana mereka dapat bisa dan dapat menerima ajaran Yesus dan percaya kepadanya? Dalam konteks seperti ini, kita bisa memahami mengapa ada orang Yahudi yang mengatakan bahwa Yesus kerasukan setan, seperti dalam bacaan kita. Cara pandang yang berbeda dan terbatas terhadap Yesus dan ajarannya berpengaruh terhadap pengenalan dan iman kepada Yesus. Orang Yahudi pun tidak dapat menerima seluruh ajaran Yesus karena mereka memiliki pola pikir dan cara pandang yang berbeda. Oleh sebab itulah, orang-orang Yahudi sangat menentang keras Yesus, sampai bahkan dalam bacaan kita, lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia karena saking tidak senangnya dan tidak mengerti. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini identitas Yesus sebagai utusan Allah merupakan inti dari Injil Yohanes sendiri. Dalam bacaan kita hari ini, tanggapan ataupun respon manusia atas perwahyuan diri Yesus ditanggapi secara negatif. Dalam bacaan kita di sini berkata, Yesus berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak mengalami maut sampai selama-lamanya. Orang-orang Yahudi berpikir tentang kematian atau mati dalam arti yang ya sudah, yang biasa saja, tidak wah seperti apa, biasa saja. Tetapi Yesus sedang mengatakan tentang sesuatu yang lain, yaitu bahwa tentang memaknai atau warta keselamatan yang kekal dan begitu indah. Hal ini yang tidak dapat dipahami oleh seluruh orang-orang Yahudi. Di sini Yesus berkata demikian bukan berarti Yesus adalah sosok yang sombong, tetapi memang karena sabdanya betul-betul dari Allah Bapa sendiri. Apa yang diwartakan Yesus adalah kehendak Bapa di surga. Supaya apa? Agar setiap manusia tidak jatuh ke dalam maut. Tetapi apa? Orang-orang Yahudi justru menolaknya karena kekerasan hati mereka yang betul-betul mengeraskan hati sehingga menolak. Bapak Ibu yang terkasih dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, seringkali sebuah kebenaran dan kebaikan yang ditawarkan tidak dengan mudah diterima karena sikap penolakan di suatu pihak dan keterbatasan dalam mengenal dengan pihak lain. Proses menjadi orang beriman memang betul-betul panjang dan butuh proses dan butuh pergumulan. Tidaklah mudah menjadi pengikut Kristus karena ada banyak yang tidak suka, banyak yang menentang, dan banyak yang tidak mempercayainya. Saat ini kiranya kita pada masa prapaskah ini kita pun belajar untuk betul-betul terbuka kepada sabda Yesus dan kebenarannya. Kepercayaan terhadap sabda Allah menuntun kita kepada pilihan sikap yang benar dan baik sebagai orang beriman. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar. Biarlah firman ini Tuhan betul-betul tertanam di hati kami dan betul-betul hidup. Ketika saat ini Tuhan kami betul-betul dalam kondisi yang cemas, dalam kondisi yang takut karena berbagai hal. Kiranya melalui firman-Mu Tuhan, kami mampu ditenangkan dan dapat ditenangkan oleh sabda kebenaran-Mu. Biarlah sabda-Mu ini Tuhan selalu hadir dan tertanam di hati kami. Kiranya Tuhan selalu hadir tengah-tengah kami,
untuk melindungi kami. Kiranya Tuhan juga menyertai kehidupan kami, memberkati kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami rezeki yang kecukupan, sehingga kami betul-betul dapat mensyukuri apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami. Amin. Kiranya sabda ini dapat menenangkan kita dalam hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.